kita telah dengar jeritan dari jauh, kirimlah cahayamu, bantuanmu berikan, janganlah jemu, kirimlah cahayamu, kirimlah pelita Injili menyentang yang terlelap, kirimlah pelita Injili menyentang yang terlelap. Pembacaan Alkitab terambil dari Kisah Para Rasul 7 ayat 17 sampai 29. Tetapi makin dekat genapnya janji yang diberikan Allah kepada Abraham, makin bertambah banyaklah bangsa itu di Mesir, sampai bangkit seorang raja lain memerintah tanah Mesir, seorang yang tidak mengenal Yusuf. Raja itu mempergunakan tipu daya terhadap bangsa kita dan menganiaya nenek moyang kita, serta menyuruh membuang bayi mereka, supaya bangsa kita itu jangan berkembang. Pada waktu itulah Musa lahir dan ia elok di mata Allah. 3 bulan lamanya ia diasuh di rumah ayahnya. Lalu ia dibuang, tetapi putri Firaun memungutnya dan menyuruh mengasuhnya seperti anaknya sendiri. Dan Musa dididik dalam segala hikmat oleh orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Ketika ia melihat seorang dianiaya oleh seorang Mesir, lalu ia menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir itu. Pada sangkanya saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka, tetapi mereka tidak mengerti. Pada hari keesokan harinya ia muncul pula ketika 2 orang Israel sedang berkelahi. Lalu ia berusaha mendamaikan mereka. Katanya, "Saudara-saudara, bukankah kamu ini bersaudara? Mengapa kamu saling menganiaya?" Tetapi orang yang berbuat salah kepada temannya itu menolak Musa dan berkata, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku, sama seperti kemarin engkau membunuh orang Mesir itu?" Mendengar perkataan itu, lahirlah Musa dan hidup sebagai pendatang di tanah Midian. Di situ ia memperanakan 2 orang anak laki-laki. Demikianlah sabda Allah. Renungan kita pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 7 ayatnya yang ke-20. Pada sangkanya saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka, tetapi mereka tidak mengerti. Tema dari renungan kita hari ini adalah jangan kapok berbuat baik. Syamlal, seorang pemuda asal desa Saja, distrik Korea di Chhattisgarh, India, berhasil membuat danau buatan hanya dengan menggunakan sekop. Ia mengerjakan pembuatan danau itu selama 27 tahun. Usianya masih 15 tahun saat memulai pekerjaan itu. Saat usianya menginjak 42 tahun,
pembuatan danau mini itu akhirnya selesai. Kepeduliannya terhadap warga desanya yang kekurangan air sempat ditertawakan dan dicibir. Tetapi akhirnya warga desa memujinya sebagai panutan dan penyelamat. Kini mereka memiliki cadangan air bagi kebutuhan sehari-hari. Dalam bagian pembelaannya, di hadapan para pembela Taurat yang melutingnya secara keji, Stefanus mengangkat satu kisah pengalaman Musa yang ditolak saudara-saudara sebangsanya. Dengan mengangkat Musa, sosok yang penting dalam kitab Taurat, Stefanus seolah-olah hendak menunjukkan bahwa ia tidak kaget jika sekarang ini ia pun ditolak oleh saudara-saudara sebangsanya waktu berbuat baik. Stefanus tidak mau menyerah dan akan terus melanjutkan perbuatan baiknya sebagai pengikut Kristus. Jangan kaget jika ada orang yang salah mengerti perbuatan baik yang kita lakukan. Memang terkadang orang cepat menilai dan menyimpulkan secara sepihak. Sebab mungkin pikiran negatif orang lain kepada kita lebih besar ketimbang pikiran positif yang terbuka pada kemungkinan baru. Namun saat itu terjadi, ingatlah, jangan kapok untuk berbuat baik. Amin. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Kami baru saja memuji dan memuliakan nama-Mu dan mendengar firman. Biarlah firman yang kami dengar bertumbuh, berbunga dan berbuah dalam kehidupan kami. Bapa kami yang di surga, saat ini kami berdoa untuk tiap-tiap rumah tangga kami dalam pergumulan masing-masing. Biarlah setiap rumah tangga kami tercipta kedamaian dan sukacita setiap hari. Bapa, berkatilah anak-anak kami yang menempuh pendidikan mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Bapa, berkatilah semangat dan kemampuan belajar yang baik kepada anak-anak kami, ya Tuhan. Bapa, berkatilah kami, orang tuanya, untuk kebutuhan biaya buat anak-anak kami. Berkatilah kami yang bekerja dan berusaha. Bapa yang di surga, kami juga berdoa bagi keluarga yang mendambakan keturunan. Biarlah saudara kami berserah dan memohon kepadamu saja, ya Bapa, dalam penantiannya, ya Tuhan. Begitu juga ya Bapa, saudara kami yang merancang pernikahan di tahun ini, biarlah semua rencana boleh berjalan dengan baik dan lancar. Biarlah semua terlaksana seturut kehendak Tuhan saja. Bapa, kami berdoa bagi saudara kami yang sedang sakit. Berkatilah juga obat-obat yang diminum boleh jadi kesembuhan. Berkati juga dokter dan perawat yang merawatnya. Begitu juga keluarga yang mendampinginya. Tuhan, berikanlah kesabaran dan kesukacita mendampinginya. Bapa kami yang di surga, kami ingat saudara kami yang isoman. Biarlah setiap saudara kami berserah dan memohon kepadamu saja, ya Bapa, dalam keadaan apapun dalam kehidupan ini. Tuhan, berkati jugalah makanan yang bergizi dan vitamin yang dibutuhkan. Biarlah itu semua menjadi kesembuhan bagi saudara kami. Terima kasih ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, saat ini Bapa kami juga berdoa untuk para pelayan gereja di GKI Perumnas maupun Bajim Kota Bumi. Terkhusus kami berdoa untuk Pendeta Ambar dan juga
Penatua Irving dalam kepemimpinan mereka, Bapa. Biarlah mereka senantiasa teguh melayani para jemaat-Mu dan setia melayani Tuhan demi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk program kerja gereja saat ini ya Tuhan. Kami berterima kasih di mana kami sudah melewati bulan keluarga di bulan Oktober. Acara demi acara sudah kami lewati ya Bapa. Kami sungguh bergembira kami boleh merayakan bulan keluarga bersama dengan keluarga besar kami di GKI Perumnas dan juga Bajem Kota Bumi. Meskipun kami terbatas hanya bertemu lewat online dan sebagian juga bertemu onsite terbatas. Biarlah ya Bapa, melalui program bulan keluarga ini kami semakin mengenal satu sama lain, semakin mengasihi satu sama lain, dan kami boleh mengerti kondisi kami dimanapun kami berada. Kami juga berdoa untuk program kerja GKI, Perumnas, dan Bajem Kota Bumi untuk selanjutnya Bapak. Terkhusus untuk ibadah onsite yang saat ini sudah kami mulai Bapak, namun dengan ibadah tatap muka terbatas. Meskipun sebagian masih mengikuti ibadah online dari kediaman masing-masing. Biarlah melalui ibadah onsite dan online ini Bapak, iman kami boleh semakin teguh. Kami boleh semakin percaya bahwa kuasa Tuhan melebihi apapun yang ada di dunia ini. Tuhan berkati kami untuk apapun yang sedang kami usahakan, untuk segala upaya GKI Perumnas dan Bajem Kota Bumi untuk mempersiapkan diri dalam melaksanakan ibadah onsite. Inilah doa kami ya Bapa. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami sangat bersyukur di tengah kerinduan kami sebagai warga negara untuk melakukan kegiatan tatap muka. Pemerintah tetap terus berupaya untuk memajukan negara melalui berbagai upaya. Berikanlah mereka kekuatan, keyakinan, dan hikmat kebijaksanaan-Mu, agar mereka bisa mengambil keputusan yang baik dan benar untuk negara. Terkhususnya untuk teman-teman kami yang kondisinya sulit diakses oleh pemerintah, ulurkanlah tangan-Mu ke dalam hidup mereka, karena hanya kasih penyertaan-Mu yang bisa hadir dalam hidup mereka. Kami berdoa juga untuk penyebaran vaksinasi ya Bapa, oleh seluruh tenaga medis maupun relawan. Berikanlah mereka kebijaksanaan untuk melayani sesama kami. Indonesia sangat rindu sekali Bapa untuk bisa melayani Engkau dengan beraktivitas di gereja secara tak terbatas. Inilah doa kami ya Bapa. Hanya ke dalam kuasa tangan-Mu kami memohon ampun dan berdoa. Amin. Jangan kita tinggal diam mendengar, kirimlah cahaya-Mu. Injil Tuhan haruslah kita sebar, kirimlah